aja. Kita kurang geser ke sini maksud gue biar dapat ini nih. Soalnya pelat banget kayak warung. Demi bunga motong Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu. Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Cheryl from cheryl-raisa.blogspot.com. Ya, hari ini aku sama Linda dari Linda Guys, kita mau bikin video tentang question and answer. Kita udah lemparin pertanyaan kemarin ke teman-teman di Instagram dan alhamdulillah ada yang nanya ternyata. Kirain nggak ada yang mau nanya. banyak ya. Kalau misalkan kalian penasaran pertanyaannya apa aja, so keep on watching. Pertanyaan pertama di Instagramnya Kak Sheryl dari Elin Ivana. Aha. Skincare-nya dong Kak Sheryl. Skincare-nya kalau lebih detailnya kayaknya dibikin di video terpisah kali ya. Cuman intinya kalau aku itu sekarang lagi sering banget pakai sleeping pack dari Laneige. Kemarin aku datang ke eventnya, terus sama aku rajin cuci muka seenggak-enggaknya minimal 3 kali sehari. Intinya itu. Wow, banyak juga ya. Dulu tuh aku pernah sempet pas zaman-zaman baru-baru banget ngeblog, terus dapet kayak barang endorse sana sini, terus ternyata nggak cocok kan di muka. Itu bener-bener dari rahang aku full sampai nggak ada tempat lagi buat tumbuh jerawat. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang ikutin blog, nggak, aku kan dulu blog banget, blog aja. Akhirnya udah nggak pakai itu lagi, cuci muka 3 kali sehari, nggak pakai skincare apapun. Alhamdulillah kembali. Oh, akhirnya malah justru nggak pakai skincare apa karena itu tadi alergi. Apa emang produknya ini? Kayaknya produknya nggak cocok sih, makanya sekarang aku paling kayak pakai sleeping pack aja atau misalkan maskeran, terus sama rajin minum air. Dari Amaliana Senja _ Kakak Linda, kakak concealer yang bagus itu mereknya apa ya kak? Makasih. Bisa macam-macam, tapi kalau aku sekarang paling favorit yang Maybelline H1 karena itu kebukti apa ya, kalau misalnya aku tumpukin pakai bedak atau apa ya istilahnya, kalau contour pakai highlight powder itu dia nempel, dia ngiket banget. Aku udah bandingin sama concealer yang lain-lain, nggak sebagus si Maybelline H1. Kalau yang dia kan LA? krim tuh, kalau LA aku belum cobain. Oh belum cobain. Cuman nggak tahu dia creamy juga nggak? Dia creamy banget dan ngesetnya cepat. Terus abis itu karena ngesetnya cepat, kita harus cepat-cepat ngeblendnya juga sih. Tapi dia kayak bener-bener apa ya, bener abis kita aplikasiin selesai matte gitu loh. Kayaknya sama ya kurang lebih ya, tapi coba nanti aku cobain. Kalau aku sekarang masih yang Maybelline H1 sama ini nih Revlon Photo Ready. Cuman kalau apa ya, hasil finishingnya masih bagusan si H1. Bekas kakak kayak kakak kayak perawatan gitu nggak sih? Please bikin video skincare rutin. Perawat aku please. Kalau kamu mau lihat video tentang skincare, komen di bawah atau like video ini. Jadi nanti aku bakal bikinin video terpisahnya, jadi bisa apa lebih detail. Benar. Oh, ini ada lanjutannya dia pertanyaannya. Terus biasanya cara ngakalin minyak di muka yang bener-bener kayak kilang minyak gimana sih kak? Kalau misalkan aku biasanya sih sedia ini sih face paper selalu. Terus abis itu blotting paper sama aja. Blotting powder. Blotting powder. Terus seandainya misalkan aku punya kulit oily, aku ngeliat juga ke kondisi cuaca di luar gitu. Misalkan lagi hujan, oke, aku bisa pakai foundation yang agak sedikit lebih berat atau gimana gitu. Misalkan pengen. Tapi kalau misalkan cuacanya lagi terik banget, aku mendingan pakai sedikit banget foundation atau misalkan cuma pakai BB cream. Jadi nggak meleleh gitu kalau misalkan aku keringatan. Kalau aku sih karena kulit aku kering ya, jadi aku nggak ada masalah. Seperti itu. Dari Laila Mbah Mei, maaf ya kalau salah nyebutinnya. Dia sering banget komen. Iya benar. Iya. sama Hai deh. Laila. Halo. Benar ya panggilannya Laila. Hai. Kalinda dan Cheryl bikin video tutorial 200k. Lihat di channelnya. Ya, nanti akan diupload di channel aku. Nanti ada linknya juga di bawah. Klik ya, nonton. Tapi jangan pakai shadow squad. Silky What? Girl. Iya benar. Silky girl. Enggak, kita nggak pakai. Enggak.
Terus rekomen dong face primer drugstore, terima kasih. Pakai face primer tuh sebenarnya fungsinya cuma biar makeup makin tahan lama. Tapi kalau kita salah pilih face primer sih, kalau pengalaman aku bukannya bikin tahan lama, justru makin bikin cepet hilang. Kayak misalnya kalau yang berminyak dikasih yang too much hydrating primer tuh justru dia akan cepet apa nih? Meleleh. Meleleh terus cepet luntur. Nah, kalau yang drugstore itu kayaknya ini nih, hydration serumnya si Makeover. Aku nyobain itu sih. Ya Cuman aku biasanya aplikasinya emang untuk kulit-kulit yang normal atau yang kering. Jadi kalau misalkan kulitnya oily, Berminyak. nggak aku pakein itu biasanya. Buat kita berdua, ceritain dong Kak awal mula sebelum Kakak jadi Indo Beautygram itu gimana? Mungkin maksudnya Indo beauty blogger kali ya. Gimana ceritanya sampai sekarang jadi terkenal dan apa suka duka? Emang kita terkenal? Emang kita terkenal ya? Sebelumnya aku udah juga bikin video TMI tag. Ada ya? Aku bikin TMI tag, di situ aku juga ngejelasin kenapa. Cuman intinya kenapa aku mulai di awal itu karena emang aku awalnya suka banget ngegambar dan bosen ngegambar di kertas, akhirnya ngegambar lah di muka sendiri. Terus senang sharing, aku suka banget nulis, akhirnya ngeblog dan akhirnya nyangkutlah di YouTube. Dan suka dukanya sih sejauh ini sebenarnya semua pekerjaan menurut aku, mau kamu ngerjain apapun ya pasti bakal ada suka dukanya sih. Cuman kalau untuk sebagai vlogger sukanya ya dapat banyak teman baru. Bener nih. Terus dukanya misalkan dapat min komen atau segala macam. Ya itu sih paling yang mendasar. Kalau aku awalnya dari Twitter dulu suka share tutorial hijab. Sebenarnya itu by request juga karena teman-teman banyak yang request. Terus sama ya karena teman-teman banyak yang request. Terus kalau tutorial jilbab kan masih bisa pakai tip kan, pakai gambar bisa. Tapi kalau tutorial make up itu gimana caranya pakai gambar kan? Kalau misalnya dia minta dari foundation, dari ini, pasti tipnya bakal banyak banget gitu kan. Nah, jadi aku terus makanya aku bikin di video aja, aku upload di YouTube. Itu serius video pertama aku amatir parah dan itu pakai kamera pocket yang ada di rumah lain. Jadi yang super amatir yang sama sekali belum ada apa ya, tripod aja nggak ada. Jadi aku minta tolong teman aku megangin gini yang goyang-goyang setengah mati itu. Nah kayak gitu. Itu zaman dulu tuh masih pakai kayak kotak kardus ditumpuk. Nah iya, itu masih mending. Aku megang temen aku suruh megangin. Stop, nyalain, oke, gitu deh. Kasih kode-kode gitu kan. Terus kalau suka dukanya, seperti yang Cheryl bilang, kita mau ngejalanin apa aja tuh pasti ada suka dukanya. Dan kalau sukanya yang jelas, this is my passion, this is my hobby, ini kesukaanku banget. I love makeup, entah dari kapan, dari kecil sebenarnya udah suka banget. Terus kalau aku disuruh ngejalanin jadi beauty blogger itu ya jelas apa ya, aku kayak lagi playing around gitu kan, aku lagi kayak apa ya, main-main, lagi kayak doing something that I love. Sukanya yang lain lagi adalah ternyata makin kesini ternyata vlogging itu bisa menghasilkan juga kan gitu. Sebenarnya kayak dream job banget. Benar, dream job. Kita melakukan sesuatu yang kita suka dan dibayar gitu kan. Ngerjainnya di rumah. Benar, kalau aku kan punya anak-anak tuh itu apa ya, berharga banget sih buat aku bisa kerja bareng anak-anak, nggak jauh dari anak-anak kayak gitu. Kalau dukanya benar ada mean comment, selalu akan ada rude comments. Mau kita apa ya, sehati-hati apapun. Sehati-hati apapun itu tetap akan ada yang apa ya, komen-komen yang negatif hal kayak gitu. Itu yang suka bikin kita ya kita udah melakukan the best we could gitu, tapi kan tetap aja selalu ada negatifnya. Cuman main komen sebenarnya yang membangun kita untuk melakukan lebih baik lagi. Benar, justru sebenarnya dari komen-komen yang ada nyakitin gitu kan kita jadi oh kurangnya di situ, kita perbaikan, terus oh kurangnya di situ, kita perbaikan terus kayak gitu. Jadi justru itu bikin kita makin oke ya. Terus satu lagi kayaknya kalau misalnya jadi beauty blogger atau beauty blogger tuh kayak susah nggak sih meyakinkan orang-orang di sekitar tuh, kayak ngapain sih kayak gitu, ngapain sih ngomong sendiri, atau ngapain sih ngabisin waktu nulis gitu, nggak guna banget gitu nggak sih? Sejauh ini sih alhamdulillah sih kayak banyak yang support sih. Cuman
mereka mensupport setelah ngelihat hasilnya. Nah itu dia. Benar. Kalau sebelumnya memang susah atau Sebelumnya karena aku nggak terlalu mendeklar banget, oke gue seorang beauty blogger atau vlogger, jadi kayak ya udah lo orang yang punya sosial media doyan ngepost kelar. Gitu. enak ya. Kalau aku dulu sih kadang-kadang kayak ngapain sih daripada bikin video, kan masih ada pekerjaan yang bisa dikerjain kayak gitu sih. Tapi nggak separah itu. Nah, that bad. Cuman aku ngerasa kayaknya banyak teman-teman beauty blogger yang ngalamin juga kayak gitu. Kayak ternyata blogging tuh bisa dapat undangan dari sana sini, gitu kan, bisa dapat duit juga dari situ. Tuh pada akhirnya ya Berkembang lah. Balin ini dari Latifa Bloom. Linda, kenapa nggak pernah ngepost foto senyumnya? Kelihatan gigi, fotonya senyum membungkam mulut. Nah, Thanks ya. anyway. Ya, kamu kalau selfie pasti pengen foto yang paling oke kan? Setiap kali milih foto yang paling oke itu accidentally selalu yang pinter. Tapi kalau misalnya mau lihat foto aku yang kelihatan gigi, seringnya di foto freeze yang untuk video gitu loh. Ada kok di Instagram banyak. Mungkin kamu kurang scroll down. Mungkin nanti habis ini kita challenge ya, foto nyenyir. Oke. Setelah ini. Ya udah. Dari Anggi Lorita, Rasya nanya nih caranya makeup supaya flawless gimana? Soalnya kulitku basicnya kasar, pori-porinya gede, terus sering dapet klien mukanya banyak jerawat gitu buntusan, terus biar mulus gitu gimana? Kalau dikasih foundry layer per layer rasanya jadi tebel banget katanya. Sebenarnya ini bakal panjang banget penjelasannya. Intinya pertama kalau misalkan untuk makeup diri sendiri, yang penting kanvasnya itu bersih. Jadi pastiin kamu gunain skincare, kamu makan yang sehat, gitu, tidur yang teratur. Jadi ketika kita punya kanvas yang bagus, aplikasi makeup pun akan terasa jadi lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan untuk beruntusan dan segala macam sih biasanya bisa diakalinnya itu pakai concealer atau primer dulu. Jadi primer itu untuk ngisi bagian-bagian yang kosong kayak beruntusan, tekstur yang nggak rata, itu bisa pakai primer. Kemudian misalkan ada kayak bekas-bekas jerawat, kemerahan, keunguan, merah, kuning, hijau, belang, hitam, biru, bisa di conceal pakai concealer. Gitu. Primer yang itu buat yang muka nggak rata gitu apa sih? Yang gimana bisa punya primer yang untuk Smashbox bagus. Oke. Ini karena dia beruntusan tadi kan, terus dia kasih foundry, terus di layer lagi supaya beruntusannya keburu itu malah jadi tebel gitu. Kalau aku sih biasanya kalau make upin klien, aku ngeliat dulu muka make upnya. Aku ngeliat dulu mukanya gitu. Jadi kalau misalkan mukanya emang ada yang harus dikoreksi, aku bakal koreksi terlebih dahulu dan nggak aku pakein ke tempat-tempat lain. Misalkan cuma yang mau dikoreksi bagian pipi aja gitu. Ya udah aku bakal ngoreksi bagian pipi aja. Nah bagian sisanya akan aku aplikasiin foundation, jadi nggak nambah-nambah layer terus kayak gitu. Dari Ade Agus, S-nya 3. Biasanya proses buat satu video mulai dari filming sampai upload berapa lama kak? Filming, editing mungkin kalau terus gitu kalau uploadnya sih yang paling lama kayaknya sekitar, kalau untuk 8 untuk video yang di bawah 8 menit maybe bisa 4 sampai 6 jam. Aku udah jarang yang selama itu sih, paling aku paling lama 6 menit. Oh, aku juga sih maybe ya. Tergantung ini yang namanya koneksinya. Aku lupa sih, kayaknya sekarang udah lebih cepat, cuman mungkin sekitar 4 jam kalau yang lama ya. Kalau yang durasi videonya lama. Tapi kalau dari filming, editing, sama upload kalau misalnya menerus mungkin like 6 to 8 hours cukup nggak? Kalau aku karena perfeksionis, Wah, harus sih. agak lebay. Jadi like Kadang-kadang days gitu. seminggu dan nungguin mood dulu gitu. Dia tergantung Oh, oke. orangnya masing-masing. Benar, makanya aku bilang kalau misalnya yang continue yang terus dalam satu hari kita misalnya mau filming, langsung editing, kayaknya sama upload ya, sama upload mungkin 8 jam lah ya. Tapi kalau aku kayak aku gini kan, aku sambil filming sambil ngurus anak, nyisir lagi, terus nyari anak lagi, ngurusin anak lagi, anak nangis, gendong lagi kayak gitu kan. Jadi untuk filming aja. Oke. Jadi aku bisa sampai 4-5 jam untuk filming doang. Kayak gitu. Untuk editing itu tadi mut-mutan. Jadi kalau memang aku memang ada waktunya, anak-anak bisa sedikit banyak ditinggal. Sama juga sih. Aku Terasa banget ya ibu yang bukan harus
gitu deh, sekitar mungkin editing 4-6 jam lah sama, jadi butuh whole day sih kalau misalnya mau, kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi intinya kalau bikin video itu harus menuangkan banyak Betul. Dari Ika Ishika, Kak Sheryl gimana caranya jadi Indonesian beauty blogger? Kalau upload video makeup di YouTube aja apa udah bisa disebut ini apa beauty blogger? Nah, sebenarnya aku juga rada bingung sih pas baca komen ini. Sebenarnya aku setelah upload video sekitar 2 tahun pertama aku punya YouTube, aku pun nggak tahu kalau aku itu namanya Am I a blogger gitu? Gitu. Aku cuma berpikir ya udah aku suka untuk ngelakuinnya dan aku sharing udah kelar sampai situ aja. Nah tapi yang ngasih sebutan itu sebenarnya ya orang lain gitu kalau menurut aku. Benar. Kalau menurutmu? Kalau menurutku sebenarnya technically kalau kita udah upload video ke YouTube ya udah kita YouTuber gitu kan, udah otomatis YouTuber gitu sih. Tapi ya itu tadi kadang-kadang sandangan di Indonesian beauty blogger segala macam tuh lebih banyak dari teman